Oke, selanjutnya kita akan bahas soal persamaan dari fungsi rasional. Kenapa ini fungsi rasional? Karena ini adalah bentuk pecahan yang mana penyebutnya ada yang berupa fungsi. Kemudian ini dipisahkan oleh tanda sama dengan, berarti ini soal persamaan fungsi rasional. Nah, sekarang syarat fungsi rasional itu hampir sama dengan syarat fungsi logaritma dan lainnya, di mana sebelah kanan itu harus punya satu persamaan, satu pecahan, sebelah kiri juga harus punya satu pecahan, tapi ternyata sebelah kiri belum punya satu pecahan, artinya harus kita samakan dulu penyebutnya agar pecahannya ini menyatu. Oke, kalau menyamakan penyebut berarti 4 dan 2 itu sama-sama bisa kita samakan dengan 4 ya. 4 bagi 4 1, 1 kali min X adalah min X. 4 kali bagi 2, 2, berarti ini tambah dengan 2 kali X ditambah 1. Nah, sama dengan 3 dikali 2X dikurang ke 6. Oke, kita percantik dulu yang di atas. Ini min X, ini plus 2X. Kalau plus 2X kurang X, berarti itu tinggalnya X aja ya. Nah, ini coba diperhatikan lagi. Ditambah dengan 2 kali 1, berarti 2. Dibagi dengan 4 sama dengan 3 per 2X dikurang 6. Dan ingat, kalau kita punya soal persamaan irasional, berarti itu boleh dikali silang. Tapi kalau misalnya dia pertidaksamaan, maka haram hukumnya dikali silang. Silahkan dipindah-pindah ruas. Oke, kemudian ini kita kali silang, maka apa yang terjadi? X ditambah 2 kita kali dengan 2X dikurang 6, itu adalah 12, 3 kali 4 ya. Ini kali pelangi, hasilnya adalah 2X kuadrat kurang 6X ditambah 4X dikurang 12 sama dengan 12. Oke, silakan kita percantik. Ini jadinya 2X kuadrat dikurang 2X. Ini pindah ke sini menjadi min 24 ya, sama dengan 0. Kemudian kita lakukan pembagian 2 semua. Kenapa? Karena ternyata mereka semua bisa dibagi 2 ya. Ini jadinya X kuadrat dikurang X dikurang 12 sama dengan 0. Karena ini adalah soal persamaan, maka kita tinggal cek aja nih. Berapa sih, nggak perlu pakai garis bilangan ya. Berapa sih yang kalau dikali dia minus 12, kalau ditambah dia min 4. X, X, 4, dan 3. Negatif di sini, positif dan di sini ya. Berarti kita dapat apa nih? Dapat X sama dengan 4 dan X sama dengan min 3. Pertanyaannya, apakah selesai di sini jawaban kita? Tidak, kita cek dulu. Apakah kalau kita masukkan ke dalam persamaan kita, nanti penyebutnya itu menjadi 0 atau tidak? Kalau X sama dengan 4 masuk ke sini, kira-kira dia jadi 0 tidak? Tidak, berarti ini memenuhi. Min 3 masuk ke sini jadi 0 enggak? Ternyata jadinya min 12 ya, berarti ini juga memenuhi. Artinya apa? HP itu adalah min 3,4. Jadi ingat-ingat ya, syarat dari persamaan rasional itu adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, begitu. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, yaitu pertidaksamaan fungsi rasional. Nah, masih ingat bahwa pertidaksamaan fungsi rasional, ini rasional karena ada pecahan ya, itu tidak boleh melakukan perkalian silang, TKS ya, tidak boleh melakukan perkalian silang. Terus yang boleh apa, Bu? Yang boleh adalah jadikan salah satu ruasnya menjadi 0, sehingga si 2 itu harus pindah ke sebelah menjadi kurang 2, sehingga agar yang di sebelah kanan menjadi 0 ya. Sekarang kita pindahkan 2 dikurang X per X ditambah 1 dikurang 2 itu kecil sama dengan 0. Sekarang ini kita percantik nih agar penyebutnya menjadi sama-sama X tambah 1. Berarti ini ke sini tetap kita tulis 2 kurang X, tapi ini menjadi min 2 kali X tambah 1 ya, hati-hati. Kecil sama 0. Ini bisa kita percantik jadinya 2 kurang X kali ke dalam min 2X dikurang 2 kecil dari X ditambah 1. Kecil dari bagi ya, kecil dari 0. 2 dikurang 2
min X dikurang 2X. Berarti ini min 3X, ini menjadi habis ya. 2 kurang 2 habis. Nah, per X ditambah 1 kecil sama dengan 0. Oke, kalau di dalam materi pertidaksamaan, maka kuncinya pasti kita bertemu dengan garis bilangan. Ini udah seperti sebuah keharusan ya, kalau pertidaksamaan pasti bertemu dengan garis bilangan. Tapi kalau untuk materi fungsi rasional, pembuat nolnya itu kita cek dari pembilang dan penyebut. Dari pembilang itu pembuat nolnya kan min 3X sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Artinya kita dapat satu titik X sama dengan 0. Kemudian dari penyebutnya kita juga dapat X tambah 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 1. Kita dapat satu lagi nih sebagai titiknya. Artinya ada dua titik yang akan kita masukkan ke dalam garis bilangan. Oke, kita gambar garis bilangannya. Set. Kita ketemu di sini 0 sama min 1. Bulat penuh bulat kosongnya bagaimana? Hati-hati. 0 itu datangnya dari pembilang. Pembilang itu tandanya pakai sama. Berarti si 0 itu bulat penuh. Min 1 itu datangnya dari penyebut. Dan kita tahu bahwa kalau fungsi rasional itu syaratnya apa? Penyebut harus tidak sama dengan 0. Artinya apa? Ini nggak boleh 0, sehingga ini harus bulat kosong. Selalu untuk penyebut dalam fungsi rasional, bulatnya harus bulat kosong. Langkah berikutnya apa? Kita lakukan uji titik. Kita uji titik, nggak boleh titik 0, nggak boleh titik min 1. Berarti kita coba aja. Oh, salah, min 1 sebelahnya sini ya. Min 1 sebelah sini. Berarti ini bulatnya kosong. Nah, sehingga titik yang kita uji adalah titik 1. Karena mereka bukan bagian dari sini ya. Kita uji titik 1 masuk ke sini negatif 3. 1 masuk ke sini plus 2. Negatif 3 bagi plus 2 hasilnya pasti negatif ya. Berarti semua yang berada di sebelah sini itu pasti negatif. Positif, dan yang sebelah kiri dari min 1 itu negatif. Nah, persamaan kita kan mintanya kecil nih. Kalau dia minta kecil, artinya kita ngambil yang negatif dan negatif. Ini sudah bukan titik ya. Nah, ini dia. Nah, artinya apa? HP kita, kan kita udah masuk ke dalam syarat ya. Syaratnya sudah memenuhi kalau dalam fungsi rasional. Sehingga HP kita apa? Daerah yang sebelah sini nih. Daerahnya adalah X kecil dari min 1, tapi tandanya nggak pakai sama karena ini bulatnya kosong. Atau satu lagi, daerah yang sebelah kanan 0, X besar dari 0, dan ini tandanya harus pakai sama karena di sini bulatnya bulat penuh. Ini dia jawabannya. Oke, baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih merupakan soal pertidaksamaan fungsi rasional. Kenapa? Karena di sini adalah fungsi pecahan yang bertemu dengan pertidaksamaan. Masih ingat bahwa pertidaksamaan itu tidak boleh dikali silang, maka salah satu ruas harus 0. Kita pindahkan 2 ke sebelah menjadi X kuadrat kurang 3X kurang 2 per X ditambah 2. Ini pindah menjadi kurang 2 ya, besar dari 0. Kita samakan penyebutnya. X ditambah 2, ini tulis lagi menjadi X kuadrat kurang 3X dikurang 2. Ini kali sama ini ya. Min 2, X ditambah 2. Besar dari 0. Yang di atas kita percantik menjadi X kuadrat kurang 3X kurang 2. Ini kali ke dalam. Min 2X dikurang 4. Dibagi dengan X tambah 2 besar dari 0. X kuadrat tidak punya teman, maka ini tulis lagi. Tapi min 3 punya teman, yaitu min 5X. Min 2 punya teman menjadi min 6 dibagi dengan X tambah 2 besar dari 0. Nah, persamaan kita sudah cantik, sudah sederhana. Tapi kita harus faktorkan dulu agar kita menemukan pembuat nolnya. Sehingga nanti kita bisa buat garis bilangan. Kenapa garis bilangan, Bu? Karena kalau pertidaksamaan itu nggak akan jauh-jauh dari yang namanya garis bilangan. Oke, kalau begitu coba cek dari yang di atas. Yang atas ini bisa kita faktorkan. Kalau dikali dia min 6, kalau ditambah dia min 5. Berarti berapa itu? 6 dan 1. Negatifnya di 6, positifnya di 1. Dibagi dengan X tambah 2 besar dari 0.
Oke, berarti di sini kita tinggal ambil aja nih pembuat nolnya dari si pembilang dan dari si penyebut. Dari si pembilang kita dapat pembuat nolnya X sama dengan 6, 1 dari yang ini ya. Kemudian kita dapat X sama dengan min 1 dari yang ini. Nah, kalau dari si penyebut kita dapat ini pembuat nolnya X sama dengan min 2. Oke, sudah dapat, berarti tugas selanjutnya adalah buat garis bilangan. Min 1, min 2, min 6. Berarti ujung ini min 2, di tengah min 1, samping kanan adalah 6. Tapi hati-hati, kita harus cek dulu bulat kosong, bulat penuhnya. Di sini, 6 sama min 1 datang dari pembilang. Pembilang itu cek dari pertidaksamaan. Pertidaksamanya tidak pakai tanda sama, berarti min 1 dan 6 itu bulat kosong. Min 2 datang dari penyebut. Penyebut itu harus selalu bulat kosong. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan uji titik. Karena 0 tidak masuk ke dalam titik-titik kita, maka lebih baik 0 saja yang kita uji ya. 0 berada di sini, uji 0 ke sini. Persamaan yang udah paling sederhana ya. Masukkan 0 habis tinggal negatif. Masukkan 0 tinggal positif. Negatif bagi positif, negatif. Berarti semua daerah di sini pasti negatif. Di sini positif, di sini positif, di sini negatif. Kemudian cek persamaan kita kan mintanya besar nih. Kalau dia mintanya besar berarti kan angka-angka yang positif. Sehingga daerah kita adalah yang antara min 2 dan min 1 sama di lebih besar dari 6. Ini adalah daerah kita. Maka HP-nya apa, Bu? HP-nya itu kita ambil dari daerah yang di sini dulu nih. X besar kecil dari min 2 dan min 1. Nggak ada yang pakai tanda sama ya. Atau satu lagi berarti X, kalau dia daerah kanan berarti besar dari 6. Ini dia HP kita.